Oke, halo semuanya, kembali lagi di video baru yang mana video ini tuh akan menjadi video terakhir di bulan Mei ini. Jadi sebelum menutup bulan Mei ini aku mau membuat video tentang tema alias konten bersama yang diadakan sama BookTube Indonesia. Dan untuk topik di bulan Mei ini itu adalah menjelajah masa depan. So, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai ke videonya. Nah, jadi di video kali ini tuh aku nggak akan membuat video tentang rekomendasi ya, karena kayaknya udah anti mainstream. Dan untuk video rekomendasi dengan tema yang serupa, yaitu tentang menjelajah masa depan atau time travel, itu sebenarnya aku udah pernah bikin untuk videonya yang secara terpisah khusus, yaitu rekomendasi buku-buku yang berkaitan dengan time travel. Nanti kamu bisa cek aja untuk videonya, itu ada di video-video yang sebelumnya. Oke, jadi di sini tuh aku akan membuat video yang sedikit berbeda. Jadi di sini tuh aku mau bermain-main dengan prediction atau prediksiku mengenai hal-hal di dunia perbukuan yang mungkin bakalan terjadi di masa depan. Dan ini jangan dibawa serius, ini cuman buat ya fun-fun aja gitulah ya. Yang sekiranya mungkin menurut aku bisa jadi terjadi di masa depan sesuai dengan topiknya lah ya, menjelajah masa depan. Nah, langsung aja kita mulai ke yang nomor satu, yaitu di sini tuh penerbit di Indonesia tuh bakalan mulai menjamur. Jadi seperti yang kita tahu sekarang ini udah banyak banget penerbit selain penerbit mayor yang mulai tampak ke permukaan untuk menerbitkan buku, khususnya buku terjemahan. Dan aku makin nyadar gitu kan bahwa dengan semakin banyaknya pembaca seiring dengan berjalannya waktu, di masa depan tuh tentu saja Indonesia bakalan banyak banget penerbit-penerbit, meskipun kalau bisa aku bilang lebih spesifik lagi tuh ke penerbit minor atau penerbit indie yang sekarang aja kalau kalian lihat itu sudah banyak yang sukses menerbitkan buku-buku mereka. Dan apalagi kalau kita tarik waktu 5 tahun ke belakang aja nih ya, itu udah mulai banyak banget penerbit indie yang meskipun berdirinya udah lama banget tapi dia udah mulai sukses di pasaran. Yang kedua ini agak sedikit kontradiktif, yaitu buku dari penulis Indonesia ini bakalan kalah pamor. Jadi sedikit berbeda dari poin nomor satu barusan. Di poin kedua ini mungkin menurut aku itu akan ada yang gak setuju juga sih dengan prediksiku yang satu ini. Kenapa? Karena hal ini tuh terlihat dari sekarang yang mana penerbit ini tuh lebih banyak menerbitkan karya-karya dari penulis luar ketimbang di dalam negeri, alias versi terjemahan gitulah yang banyak sekarang diterjemahkan. Aku sendiri sebenarnya nggak bilang itu buruk, tapi dibandingkan dengan karya penulis Indonesia, karya penulis luar itu justru lebih ngetop dan bahkan mendominasi bagian bestseller. Bahkan not gonna lie ya, ini aku sendiri juga banyak membaca sebenarnya karya penulis luar dibandingkan karya penulis Indonesia. Mungkin hal ini juga ada pengaruhnya itu gegara kayak kalah jumlah gitu loh. Dan juga kalau kalian nyadar, cover novel terjemahan itu selalu dibuat lebih bagus daripada cover versi aslinya, alias versi UK atau Inggris atau dari manapun negara mereka, yang intinya versi bahasa Indonesia itu lebih bagus. Jadi otomatis orang tuh makin tertarik untuk beli gitu kan, yang mana itu juga meningkatkan daya beli dan daya baca dari novel terjemahan tersebut. Nah, ini yang nomor 3, yaitu orang-orang akan berpindah ke aplikasi Bookmori. Poin ketiga ini tuh bakalan sedikit membahas mengenai aplikasi yang digunakan oleh pembaca sih ya. Meskipun kalau aku bisa bilang so far ini dua aplikasi yang paling ngetop di dunia perbukuan itu adalah Goodreads dan Bookmori. Tapi aku sendiri tuh sebenarnya belum pernah pakai sama sekali yang namanya Bookmori ini. Jadi ceritanya masih setia gitu kan sama si Goodreads, karena emang di Goodreads ini data aku udah banyak gitu kan, udah aku masukin dari tahun 2019. Jadi kayak sayang gitu kalau harus dipindahin dan memulai segalanya dari awal lagi. Sebagai pengguna setia Goodreads nih ya, ceritanya aku memang merasa kalau aplikasi ini tuh love hate gitu loh. Dan dia ini sering banget error, terus kemudian nge-lag, dan juga terkadang bikin aku emosi. Ya bahkan fitur-fitur di Goodreads itu ada yang dihilangkan ya, bahkan yang bikin aku sebagai user itu kesel banget sama aplikasi yang satu ini. Pokoknya Goodreads ini tuh kalau dia nggak kumat ya, aplikasinya tuh bakalan berguna banget dan enak banget untuk nge-track bacaan secara simple dan minimalis kalau menurut aku. Mungkin kalau
alasan orang-orang pindah ke Bookmori itu karena di aplikasi Bookmori itu ada fitur book calendar menurut aku sih ya, dan tampilannya lebih modis, lebih Gen Z gitu lah ya, lebih apa sih namanya, lebih enak dilihat lah. Apalagi kalau kalian mengikuti di lead base atau literary base di Twitter atau X, hampir semua orang itu ketika disuruh nunjukin apa namanya book wrap up, mereka akan share bacaan mereka itu lewat si book kalendernya Bookmori ini, alih-alih dari Goodreads. Bahkan aku juga punya temen yang dulu itu aktif banget di Goodreads, gila gitu kan. Tapi sekarang mereka nggak pernah aktif lagi ya, karena aktifnya di Bookmori. Sebenarnya aku nggak menjelek-jelekan Bookmori, cuman aku bisa memprediksi gitu kan, akan lebih banyak orang yang berpindah ke Bookmori. Apalagi kalau apa namanya, beberapa teman aku itu aku tanyain juga gitu kan, dan mereka memang merasa Bookmori itu lebih enak penggunaannya dibandingkan Goodreads yang suka semaunya sendiri. Dan Goodreads itu sebenarnya aku sendiri sih ya menggunakan Goodreads itu versi web. Jadi emang dia tuh lebih enaknya di web karena nggak gampang apa ya, nggak gampang ngadat gitu, nggak gampang yang semaunya sendiri gitu yang tiba-tiba error gitu, enggak. Jadi lebih praktis di web dan lebih apa ya, emosinya lebih terkontrol. Ya begitulah sih. Jadi ya menurut aku yang poin ketiga ini. Dan aku sendiri sebenarnya emang nggak mau pindah ke Bookmori karena rasa-rasanya sayang aja gitu kan kalau pindah semua data yang segitu banyaknya itu cuman gara-gara ada fitur book calendar aja. Oke, nomor 4 di sini itu beralih lagi nih, yaitu adalah novel-novel sci-fi ini akan menggunakan AI sebagai tema utamanya. Seperti yang kita tahu sekarang, AI ini udah merajalela banget dan sebenarnya cukup membantu di kehidupan sehari-hari. Dan mungkin menurut aku ini tuh akan menjadi tema utama di novel-novel sci-fi yang akan mendatang. Beberapa novel sci-fi yang sekarang pun sebenarnya udah kental dengan unsur-unsur kayak robot, mesin, atau kecerdasan buatan yang lainnya yang bisa membantu tokoh utama di ceritanya. Nah, ini ada salah satu contoh yaitu Illumine dan Gemina yang dua-duanya pernah aku review ya secara terpisah. Dan di cerita ini juga memasukkan AI ke dalamnya. Padahal dua buku ini tuh terbitnya udah lama banget gitu. Nah, dari dua judul yang barusan aku contohin aja, itu di dalamnya udah cukup canggih gitu lah ya kalau bisa aku bilang. Yang mungkin di masa depan lagi, si AI dalam cerita fiksi ilmiah kayak gini bakalan lebih canggih lagi. Kalian mungkin kebayangkan ya, mungkin benar-benar semuanya tokoh-tokohnya itu adalah AI, bukan ada manusianya lagi. Atau bahkan justru yang lebih berbahaya lagi itu adalah AI yang menulis bukunya. Nah ini nih yang sedikit membuat ketar-ketir juga gitu kan. Gimana kalau misalnya AI justru ngambil alih penulis? Ini sedikit banyak yang justru ditakuti sama semua orang. Banyak orang deng. Nah ini adalah poin yang terakhir, yaitu poin nomor 5, yaitu menurut aku toko buku ini lama-kelamaan bakalan tutup. Ini juga base dari apa yang terjadi beberapa bulan sebelumnya, yang mana banyak banget toko yang mulai tutup. Entah mungkin karena faktornya itu kayaknya sih ya memang menurut orang Indonesia buku ini tuh bukan kebutuhan primer yang menyebabkan banyaknya toko mulai tutup. Apalagi dengan adanya kemudahan secara online, kita bisa beli buku langsung klik gitu kan, udah datang aja gitu kan bukunya. Apalagi banyak banget yang mengincar kayak diskon lah, voucher, atau bahkan ebook secara gratisan. Ups, itu aku. Nah, ngomongin ebook, banyak nih yang sekarang mulai berpindah atau bahkan punya device pribadi untuk baca alias e-reader, yang justru itu juga semakin bertanda bahwa berkurangnya ketersediaan buku fisik, yang memungkinkan juga terjadinya toko buku itu lama-lama tutup. Tapi ya kalau toko bukunya segede Gramedia gitu, dengan stok yang juga melimpah ruah sebenarnya, dan juga barangnya itu kan selain buku ya, kalau Gramedia tuh ada kayak stationery, bahkan ada alat pijet juga. Kayaknya membuat mereka ini rasa-rasanya hampir sulit atau nggak mungkin kalau sampai tutup, apalagi kan cabangnya menyebar ke mana-mana. Tapi kalau menurut kamu, toko buku yang sebesar Gramedia itu aja bisa tutup nggak sih? Bahkan yang sebesar Periplus aja itu bisa tutup di Indonesia. Coba kamu kasih tahu di kolom komentar opininya, barangkali menjadi topik diskusi yang menarik. Nah oke, itu tadi adalah 5 prediction atau prediksiku mengenai
hal-hal yang ada di dunia perbukuan. Ya aku tahu sih ini emang kebanyakan hashtag ngarang, hashtag nggak jelas gitu, jangan dibawa marah, jangan dibawa emosi. Ini cuman prediksi dari apa yang aku lihat selama ini dan sampai sekarang gitulah ya, yang kemungkinan di masa depan itu bisa-bisa terjadi kalau yang di masa sekarang ini masih terus-terusan seperti itu. Oke, aku sudah mulai agak lelah dan kita akhiri dulu ya videonya untuk kali ini. Terima kasih banyak banget buat yang sudah nonton dan kita akan ketemu lagi di video-video yang selanjutnya. Dadah.